basa-basi. Artis-artis yang mengawali karir sebagai kuli bangunan. Kesuksesan tidak bisa diraih secara instan, butuh pengorbanan dan ketekunan agar apa yang diinginkan tercapai. Termasuk para selebritis yang memiliki karir mentereng. Di balik popularitas yang didapat, mereka harus berjuang dan banyak berkorban. Mereka juga berangkat dari nol. Beberapa artis bahkan harus bekerja sebagai kuli bangunan sebelum akhirnya mereka sukses di panggung hiburan tanah air. Berikut ini artis-artis yang sebelumnya bekerja sebagai kuli bangunan. 1. Tukul Arwana. Tukul Arwana salah satu pelawak sukses di Indonesia, terbukti sudah lebih 20 tahun terjun di dunia hiburan. Karir Tukul tetap melejit. Namun sebelum menjadi seorang artis, ternyata dulunya Tukul pernah bekerja sebagai kuli bangunan dan sopir. Tukul bahkan pernah hidup susah dan tidak mampu membayar kontrakan yang ia tinggali. Namun kini perjuangan Tukul terbayar. Terbukti dia memiliki lebih dari 100 kontrakan dan masih memiliki program di televisi. 2. Andika Kangen Band. Sebelum menjadi vokalis Kangen Band, ternyata Andika merupakan tukang cendol dan dia juga pernah bekerja sebagai kuli bangunan. Kini Andika atau yang kerap disebut Babang Tampan ini meraih kesuksesan menjadi seorang penyanyi terkenal, produser dan penulis lagu. 3. Aziz Gagap. Aziz Gagap ini bisa dibilang menjadi pelawak sukses di Indonesia karena dari penghasilannya di televisi dia mampu membangun pesantren. Namun sebelum menjadi sukses seperti sekarang, Aziz Gagap ternyata pernah bekerja sebagai penggali sumur dan kuli bangunan. 4. Opi Kumis. Siapa yang tidak tahu Opi Kumis? Pelawak dengan ciri khas memiliki kumis tebal ini masih eksis di dunia hiburan lebih dari 20 tahun. Namun sebelum eksis menjadi seorang artis, rupanya Opi dulu pernah bekerja sebagai kuli bangunan. Bahkan upahnya per minggu hanya Rp12.000 hingga akhirnya dia bertemu Deddy Mizwar dan hidupnya pun berubah menjadi seperti sekarang. 5. Toro Marjens. Mendiang Toro Marjens sudah 40 tahun terjun di dunia entertain mulai dari tahun 70-an. Namun di balik karirnya sebagai artis yang meninggal dunia 2 tahun lalu ini pernah menjadi kuli bangunan dengan mengecat trotoar. Kakak Felicia Tisu buka suara dan ungkap kekecewaan pada Kaesang. Adikku ditinggal tanpa kejelasan. Kakak Felicia Tisu buka suara soal sikap Kaesang pada adiknya. Setelah amarah ibu Felicia, Melia Lau viral di media sosial, kini giliran sang kakak Daryl Chow membongkar perilaku Kaesang. Melalui video yang diunggah di channel YouTube Felicia Tisu Minggu 7 Maret 2021, Daryl mengungkapkan kekecewaannya. Dalam video berdurasi 7 menit 18 detik itu, Daryl menceritakan kondisi Felicia. Di awal video, Daryl mengungkapkan alasannya menggunakan akun YouTube sang adik. Rupanya Daryl mengaku tidak memiliki akun media sosial pribadi. Sebagai seorang kakak, Daryl tidak bisa melihat adiknya tersakiti oleh laki-laki yang dicintainya. Itulah yang menjadi salah satu alasan Daryl memutuskan untuk buka suara. Setelah menyaksikan apa yang telah terjadi pada adik perempuanku dalam hubungannya dengan seorang tokoh publik yang terkenal yang telah berjalan selama 5 tahun. Sebagai seorang kakak dan laki-laki, aku terpaksa harus membagikan apa yang menurutku penting kepada publik. Terutama pada perempuan-perempuan yang mendengarkan ini sekarang, kata Daryl di awal video. Menurut Daryl, Felicia adalah sosok wanita yang setia dan berkomitmen pada pasangannya. Sikap Kaesang yang mendadak meninggalkan tanpa kejelasan adalah bentuk pengkhianatan yang nyata. Sebagai wanita yang setia dan berkomitmen pada pria yang ia percaya, Felicia telah ditinggalkan tanpa kejelasan. Hal itu sekaligus menjadi bukti nyata bahwa ia diselingkuhi secara emosional maupun spiritual, ujar Daryl Chu dalam bahasa Inggris. Yang mengejutkan, Daryl mengaku jika Kaesang sudah meminta restu pada Presiden Jokowi untuk melamar Felicia. Sayangnya setelah mengantongi restu tersebut, Kaesang justru menghilang bak di telan bumi. Daryl menyebut Kaesang tidak bisa dihubungi sama sekali. Lelaki yang saya percayakan adik saya ini telah berkali-kali meminta restu orang tua maupun kakek nenek saya. Dia juga berjanji akan menikahi adik saya pada Desember 2020 lalu, lanjut Daryl.
Bukannya menepati janji, pada Januari 2021 Kaisang justru menghilang. Padahal sebelumnya menurut Daryl, Kaisang sudah mengirimkan surat yang mengabarkan jika Jokowi telah merestui hubungan mereka. Pada Januari 2021, lelaki ini menghilang setelah memberitahu adik saya melalui surat tertulis bahwa ayahnya telah setuju. Adik saya heran dan kebingungan. Adik saya berkali-kali mencoba menghubunginya, namun tidak berhasil, Ibu Daryl. Rupanya pihak keluarga Felicia sudah mencoba berbagai upaya untuk menghubungi Kaisang. Mulai dari menghubungi bibinya, kakak iparnya, hingga mengontak presiden secara langsung. Namun hal tersebut sia-sia. Meski upaya Felicia tidak mendapatkan respon, Daryl menyebut adiknya masih percaya dengan kekasihnya itu. Felicia bahkan selalu mendoakan Kaisang. Kemudian adik saya berusaha menghubungi bibi pria ini, kakak iparnya, bahkan ayahnya melalui DM Instagram, tapi tidak ada respon. Aku tidak dapat membayangkan perasaan adik saya saat itu. Betapa tersiksanya itu, tetapi adik saya tetap percaya dengan pria ini dan berdoa untuknya, pungkas Daryl.